Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Septiani Putri dengan NIM 21020300006 dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat liputan wadah pembenihan yang meliputi bak induk, bak penggeraman dan penetasan telur, bak pendederan larva, serta bak kultur pakan alami. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana caranya membudidaya ikan kerapu. Dalam membudidaya ikan kerapu, kita harus mengetahui 4 langkah terlebih dahulu. Yang pertama, ada pemijahan, pemeliharaan larva, pendederan, dan pembesaran. Langsung saja kita ke proses budidayanya. Yang pertama, pemijahan. Pemijahan buatan. Nah, kali ini saya akan hanya membahas pemijahan buatan saja. Pemijahan buatan terjadi karena pertukaran antara telur dan sperma yang dilakukan dengan bantuan manusia. Langkah awal dari pemijahan ini adalah dengan seleksi induk jantan dan betina. Untuk mempermudah, induk dapat dibius terlebih dahulu. Setelah didapatkan induk yang sudah diseleksi, kedua induk di stripping masing-masing sampai telur dan spermanya keluar semua. Wadah yang digunakan untuk menampung sperma dan telur bisa berupa baskom. Setelah siap, keduanya dicampurkan dalam wadah baskom lainnya. Mencampurkan sperma dan telur dengan tambahan air laut secukupnya. Pencampuran dilakukan secara merata dengan menggunakan bulu ayam. Selanjutnya, telur yang telah dicampur dicuci dengan air laut dan ditambahkan ke wadah penetasan dan pemeliharaan larva. 2. Pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva ikan kerapu biasanya dilakukan pada bak berukuran 3-10 meter kubik dengan bentuk bulat ataupun persegi dengan material beton ataupun fiberglass. Pemeliharaan larva dapat diberikan pakan. Pakan yang digunakan selama pemeliharaan berupa pakan hidup dan pakan buatan dengan metode pemberian pakan secara ad libitum dan ad station. Pakan hidup diberikan adalah zooplankton. 3. Pendederan. Pendederan kerapu dilakukan pada bak-bak fiber berbentuk bulat ataupun persegi dengan volume bak 2-3 meter kubik. Padat penebaran disesuaikan dengan ukuran benih. Padat tebar awal dengan ukuran ikan 2-3 cm adalah sebanyak 1-2 ekor ikan per liter air. Pemanenan benih ikan kerapu ini dapat dipanen setelah berukuran 9-10 cm untuk dibesarkan di keramba jaring apung. Benih yang akan dipanen atau dipacking sebaiknya dipuasakan selama 24 jam untuk menghindari muntahnya ikan dalam kantong kemasan. Namun, ukuran pemanenan benih bisa juga sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu pembesaran. Setelah benih sampai segera mungkin lakukan penebaran. Usahakan benih sampai pada pagi atau sore hari atau ketika suhunya tidak panas. Penebaran dilakukan dengan aklimatisasi terlebih dahulu. Pertama, wadah pengangkut atau plastik diapung-apungkan terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu plastik dibuka. Masukkan air dari keramba jaring apung ke dalam plastik, lalu biarkan benih kerapu keluar secara sendirinya. Dalam pembesaran ikan kerapu, pakan merupakan syarat utama dalam pembesaran kerapu dan mampu menghabiskan lebih dari 60% total biaya produksi. Pakan alami memang banyak terdapat di perairan, tetapi jumlahnya terbatas. Dengan demikian, tetap harus ada pakan tambahan yang diberikan secara kontinu. Pakan yang diberikan harus berkualitas agar target bobot panen tercapai. Pemberian pakan pun harus disesuaikan dengan karakteristik ikan tersebut. Ikan kerapu yang bersifat karnivora lebih cocok bila diberikan pakan berupa ikan segar di samping pelet. Ikan yang diberikan sebaiknya sesegar mungkin karena bila sudah agak membusuk, biasanya kerapu kurang menyukainya. Nah, kapan sih waktu dilakukannya pemanenan ikan kerapu? Waktu panen biasanya ditentukan oleh ukuran permintaan pasar. Ukuran super umumnya berukuran 500 gram sampai 1000 gram per ekornya.
dan merupakan ukuran yang mempunyai nilai jual yang tertinggi. Untuk jenis kerapu macan, waktu pada panen adalah setelah pemeliharaan 5-6 bulan dari berat awal 50-70 gram per ekor. Sedangkan pada ukuran kerapu tikus, waktu panen dilakukan setelah masa pemeliharaan 9 bulan dari awal berat 75-100 gram per ekor. Pemanenan ikan untuk calon induk biasanya dilakukan setelah ukuran mencapai ukuran di atas 1000 gram per ekor atau ukuran 1 kg. Pelaksanaan panen sebaiknya pada pagi hari atau sore hari agar dapat mengurangi stres pada ikan selama berlangsung pemanenan. Pengangkutan ke tempat tujuan penjualan diusahakan pada malam hari untuk memudahkan mengatur suhu dan menghindari ikan stres. Ini makanan ikan, namanya rotifer. Jadi rotifer ini hewan ya. Hewan nanti akan dikasih plankton sebagai makanannya. Setelah itu baru nanti dibuat makan ikan benih kerapunya. Ini plankton. Dari plankton itu tumbuhan. Dari perlapannya juga harus khusus. Seperti ini selangnya. Kalau planktonnya bagus, selang ini tidak boleh kelihatan lebih dari 5 cm. Jadi kalau seperti ini berarti planktonnya bagus. Untuk ditumbuhkan di sini, dikembangkan, setelah itu nanti jadi makanan ikan. Jadi kalau misalnya nanti selangnya kelihatan lebih panjang, misalnya 10 cm, berarti planktonnya nggak bagus. Jadi harus ada treatment khusus supaya bisa dibuat makan makanan ikan. Ini air tawar untuk tandon, persiapan. Jika kita membutuhkan air tawar, jangan sampai kurang, karena kita berurusan dengan makhluk hidup yang memang harus benar-benar dijaga supaya semuanya normal, seimbang, sedekat mungkin dengan lingkungan aslinya, sehingga semua proses ini bisa berjalan dengan baik, hampir sempurna, sehingga buat ikan kerapu ini kecil banget. Ini isinya khusus, jadi makanan dari Amerika, impor khusus untuk makanan juga. Untuk kecil terbaik buat kerapunya. Ini diproses semuanya, harus diproses dengan baik 1 kali 24 jam sebelum diberikan ke. Isinya juga ribuan bahkan jutaan ekor. Suhunya juga harus benar-benar diperhatikan. Makanya di sini ada termometer. Ini harus dicek setiap saat. Suhunya tidak boleh kurang dari 29 derajat, tapi tidak boleh lebih dari 32 derajat. Jadi harus antara 29 sampai 31 maksimal. Karena kalau terlalu panas, dia stres, nggak bisa berkembang juga. Kalau terlalu dingin, juga dia stres. Makanya ini dikasih penutup dari plastik. Ini fungsinya double, untuk melindungi dari air mungkin ya, tapi juga untuk suhu alamiah. Jadi kalau kurang panas, maka ini akan ditutup. Tapi kalau butuh yang dingin, ini akan dibuka. Jadi jendela itu semuanya bisa dibuka tutup, disesuaikan keinginannya, supaya suhunya pas antara 29 sampai maksimal 32 derajat. Ini bak pembuangannya. Ini pupuk urea, ini pupuk ini untuk plankton ya, karena plankton pada tumbuhan juga butuh dipupuk biar bagus, tapi dengan konsentrasi tertentu dan perbandingan yang pas. Nah, pada akhirnya dari semua proses ini nanti kita akan sampai pada panen. Jadi panennya kurang lebih tenaga panennya. Nah, ini adalah proses yang sudah siap dipanen. Ini dari mulai yang jumlahnya ribuan, ini ribuan ya, seperti bisa siap apa bisa ekor sudah siap dipanen. Thanks for watching.